Who the hell are you? Jennifer Walters, attorney at law. Jennifer Walters yang dikisahkan di episode 1 kemarin adalah seorang pengacara hukum yang mempunyai kekuatan Hulk. Dari bagaimana Walters bisa mendapatkan kekuatannya sampai di akhir episode 1 kemarin terjadi kerusuhan di persidangan. Dan akhirnya Walters pertama kali memperlihatkan kekuatan Hulknya di muka umum. Seperti apa kelanjutan series ini? Mari kita bahas alur cerita si Hulk episode kedua. Episode 2 ini dibuka dengan recap episode sebelumnya, di mana mengisahkan seorang pengacara hukum yang bisa memiliki kekuatan Hulk. Terus gimana si Walters ini bisa dapat kekuatan Hulk? Buat kalian yang ketinggalan pembahasan episode 1, link ada di deskripsi ya. You said multi-year? About 15 years, give or take. 15 Our years? top Oke, di awal scene kita diperlihatkan berita yang mengabarkan seorang Jennifer Walters yang sedang diperbincangkan media. Pada akhir episode 1 kita melihat seorang yang bernama Titania mengganggu persidangan yang dihadiri oleh Walters. Dan di sini Titania merupakan seorang influencer yang memiliki kekuatan super yang kabur dari persidangan pelanggaran lalu lintas. Berarti di sini Titania sedang disidang di gedung yang sama dengan Walters namun berbeda ruangan. In the aftermath of the chaos, a new superhero appears responsible for stopping the rampage. Sketches show a stunning scene from the Metropolitan Courthouse today where superpowered influencer Titania. Members of the jury are calling the Green Woman a hero who saved lives. We go live now to an eyewitness. Akhirnya Jennifer Walters menjadi perbincangan di media dengan aksinya yang menyelamatkan orang di dalam persidangan. Dengan kejadian itu, Walters juga memberitahu dirinya kepada publik bahwa ia adalah si Hulk. Scene beralih di malam hari setelah kejadian di dalam persidangan. Soalnya kalau dilihat-lihat di sini, si Nikki masih pakai baju yang sama ya. Walters dan Nikki yang pengen ngecil di bar namun harus bertemu dengan fans-fans barunya yang menginginkan untuk bertemu dengan si Hulk. Walters dengan ekspresi yang masih malu dan excited masuk ke dalam bar dengan dirinya sebagai Hulk. Gear tambah montok. Nah, dari perbincangan mereka berdua, di sini Walters masih tidak suka dirinya dipanggil dengan panggilan si Hulk. Tiba-tiba Walters didatangi sama rekan pengacaranya yang lain yang bernama Dennis. Dennis di sini agak iri ya sama Walters. Dennis mengungkapkan bahwa Walters sengaja mengeluarkan kekuatannya untuk membuat Walters lebih tenar. Padahal sebenarnya mungkin Walters tidak ada pikiran seperti itu ya. Kembali Walters dan Nikki melanjutkan obrolan mereka. Nikki sampai-sampai menyuruh Walters untuk masuk Avengers. Dan tawaran itu langsung ditolak oleh Walters. Do the Avengers offer healthcare? Maternity leave, a pension, are they even paid? Walters kemudian didatangi oleh bosnya. Dan bos ini menjelaskan bahwa setelah persidangan mereka kalah. Di sini Walters meminta maaf kepada bosnya. Namun perkara ia menjadi si Hulk juga menjadi faktor kekalahan di persidangan itu. Namun karena Walters sudah berhasil menyelamatkan dewan juri, kejaksaan itu mendukung Walters. Namun bukan sebagai pengacara tapi sebagai superhero. Dan akhirnya Walters dipecat sebagai pengacara di dalam kejaksaan itu. Wait, you're firing me? Scene beralih keesokan paginya di mana Walters mencoba melamar pekerjaan. Namun semua tidak bisa menerima Walters. Karena Walters yang berubah menjadi si Hulk akan menjadi masalah ke depannya. We can't hire a lawyer who's such a big distraction in court. We're not prepared to offer you the position at this time. Sorry, it's a no. We just can't take the risk of a sideshow. Kegalauan Walters di sini masih berlanjut. Namun di sini sahabat baiknya tetap mensupport Walters. Walters di sini sedang mencoba mencari pekerjaan melalui internet. Bentar. Man fights with metal claws in bar brawl. Bukannya ini merefer ke Wolverine ya? Apa jangan-jangan Wolverine muncul ya di series ini?
Tiba-tiba Walters di WA sama emaknya untuk mengajak makan malam. Tapi kok Walters agak kesel ya. Scene beralih di malam hari dan berada di rumah orang tua Walters. Tapi kalau dilihat-lihat ya, rumah ini kok sama kayak rumahnya Kamala ya. Di sini kita melihat kedua orang tua Walters yang udah tua-tua ya. Orang tua Walters di sini mengerti bahwa anaknya dipecat dari kejaksaan. Dan mereka juga paham bahwa Walters bisa bertransformasi menjadi Hulk. Lanjut mereka makan malam bersama keluarga besar. Dan di sini kita melihat Walters agak bete ya. Keluarga mereka membicarakan Walters dari soal bagaimana dia bisa dipecat, bahas soal Hawkeye, bahas soal Banner, dan masih banyak lagi. Setelah makan malam, ayah Walters mengajak Walters untuk membantunya di basement. Nah, ayah Walters di sini sangat care sama dirinya. Dari ia ditanya bagaimana kabarnya, terus apa yang dirasakan sekarang. Dan Walters berbicara terus terang kepada ayahnya soal apa yang terjadi. Dengan bijaksana, ayahnya memberikan semangat kepada Walters untuk hidup maju ke depan dan tidak perlu ada yang disesali. Sweetheart, it's gonna be okay. This isn't even the first time we've had to deal with a Hulk in the family. Scene beralih kembali ke Walters yang sedang minum di bar dan sedang meratapi apa yang sedang terjadi kepada dirinya. Pada saat Walters sedang asik galau dan minum-minum, dia dihampiri oleh seorang pria. Dia bernama Holloway. Jika kalian perhatikan, pria itu pernah muncul di persidangan di episode 1. Holloway menawarkan sebuah pekerjaan untuk Walters. Walters awalnya bingung kenapa ia dipecat dan kemudian ditawari pekerjaan baru. Holloway menjelaskan bahwa ia ditawarkan untuk memimpin kasus hukum divisi yang berbeda. Tanpa berbasa-basi lagi, Walters langsung mengambil pekerjaan itu. Pedro, Jen Walters is back, baby. Scene beralih di hari pertama Walters bekerja bersama Holloway. Walters ditugaskan untuk memimpin divisi hukum superhero. Di mana yang kita tahu superhero di MCU ini sudah sering muncul dan perlu ada divisi hukum yang menangani jika terkena masalah. Di sini Walters bukan bekerja sebagai manusia normal, namun Walters diminta untuk memimpin divisi ini sebagai si Hulk. This way, please. Okay, this sucks. I am totally qualified, but now everyone around here is always going to think this is the only reason I got the job. It's so unfair. Tentu di sini Walters agak kurang nyaman ya, karena dia harus berpenampilan sebagai si Hulk dan dilihat banyak orang. Dan sampailah Walters di ruangannya dan ternyata ada Nikki di situ. Mungkin Walters meminta kepada Holloway untuk Nikki ikut kerja bersama Walters. Di sini Walters ditemani oleh satu rekan lagi yang bernama Puck yang datang membawa parsel lebaran. Holloway memanggil Walters untuk memberikan tugas pertamanya. Holloway meminta Walters untuk menangani kasus pembebasan bersyarat Emil Blonsky atau Abomination. Sontak Walters kaget dan sempat menolak tawaran itu. Karena Walters tahu apa yang sudah dilakukan Blonsky kepada sepupunya, maka dari itu ia tidak mau membantu Holloway. I'm sorry, but I can't represent him, sir. I have a serious conflict of interest. This man tried to kill my cousin, Bruce. Namun dengan terpaksa, karena jika Walters tidak menerima itu, ia akan dipecat dan tidak akan diterima kerja lagi. Dan Walters memutuskan untuk mencoba mengambil tawaran itu. Pada akhirnya Walters menuju penjara super ketat yang dibuat oleh DODC, di mana dia akan bertemu dengan Blonsky. Akhirnya bertemulah Walters dan Blonsky. Blonsky di sini mengaku sudah mengontrol kekuatannya dan tidak akan berubah menjadi Abomination secara fisik dan spiritual. Di sini Blonsky menjelaskan bahwa perbuatannya di masa lalu adalah perintah langsung dari pemerintah untuk menghentikan Hulk dan mencoba untuk membunuh Hulk yang waktu itu belum bisa dikendalikan oleh Bruce. Untuk cerita lengkapnya bisa kalian tonton filmnya aja ya. Blonsky di sini meminta keadilan bahwa dirinya seharusnya malah yang dijadikan pahlawan karena berusaha untuk menghentikan Hulk. Namun, di sini justru Blonsky harus dipenjara selama ini karena perbuatannya dianggap mengancam dan berbahaya. Where's the justice in that, Jen?
Sampai di rumah, Walters mencoba memberitahu Bruce tentang dirinya yang baru saja kembali ke pekerjaannya. Dan Walters juga bilang kepada Bruce kalau dia menangani kasus dari Emil Blonsky. Di sini kayaknya Walters merasa tidak enak kepada Bruce ya, karena dia merasa tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan Blonsky di masa lalu. Namun di sini Bruce tidak masalah dan malah mendukung Walters. Dan ternyata pada saat Bruce telepon, ia berada di pesawat Sakar yang ada di episode 1. Kemanakah Bruce? Apakah dia kembali ke Grandmaster untuk bergulat kembali? Walters dengan semangat dan bergembira mendengar Bruce yang menerima dengan lapang dada langsung menghubungi Holloway. Walters dengan yakin mau menerima dan yakin 100% bisa menangani kasus ini. Holloway senang mendengarnya dan Holloway menutup teleponnya dengan bilang ke Walters untuk menonton berita. So far, there have been no statements made by Emil Blonsky's attorney after shocking footage leaked showing the abomination after having somehow escaped from prison. Oh, that sucks. Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Semakin menarik nih series. Dan ternyata episode 2 ini ada post kreditnya. Kayak apa ya? I don't know what 4K is. This thing nobody does, but you still need it. Dude, I don't know what I'm doing down here. Just keep turning. I've turned it left, I've turned it right. Look, Counterclockwise. it just turns the wheel, dude. I don't know what we're doing. Drop it down. Okay, Drop it down. okay. Good. Do not touch these wires again. No. I could have done that. There you go. Yeah, watch out for the lamp. Yeah, good. Good. Come on up. Come on in. There you go. I'm glad you're staying hydrated, Dad, but this seems a little excessive. Oh, here. I got that. Do that. Yep. Okay. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian memiliki pendapat dan teori lain, silahkan tulis di kolom komentar.